Hai Gemini, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Semoga semua teman-teman Gemini yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Kita ketemu lagi di channel ini, Kristal Tarot Indonesia. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Terima kasih sudah join. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa diaktifin tombol subscribe dan loncengnya agar ke depan kalian mendapatkan notif ketika channel ini post video-video terbaru zodiak kalian. Saya Katika, Tarot dan Vedic Reader channel ini yang akan membacakan energi Gemini pada New Moon in Capricorn yang terjadi tanggal 29 Januari tahun 2025 bertepatan dengan tahun baru Imlek. Bagi teman-teman yang merayakan, selamat tahun baru Imlek tahun 2025, semoga semakin sukses. Pada video ini saya baca dua energi. Yang pertama, energi New Moon in Capricorn untuk Gemini. Kemudian, energi yang kedua, hal-hal baik apa yang akan didapatkan Gemini sepanjang tahun baru Imlek 2025 yang disebut sebagai tahun ular kayu. Oke. Teman-teman boleh ikuti bacaan ini menggunakan Moon Gemini yang utama, Sun Gemini atau Ascendant Gemini. Yang pertama saya baca energi New Moon in Capricorn untuk Gemini dulu ya teman-teman. Bagaimana energi Gemini pada New Moon in Capricorn? Apa yang dirasakan Gemini pada New Moon in Capricorn? Oke. Satu kartu Five of Swords. Yang kedua Ace of Cups. Kemudian Nine of Steps. Oke. Page of Coins. Dan ada Queen of Coins. Oke, Gemini New Moon in Capricorn terjadi di house ke-8. New Moon in Capricorn membawa energi kerja keras, upaya yang mesti lebih keras dilakukan. Berada di house ke-8 ini terkait upaya Gemini untuk merubah gaya hidup. Tentunya gaya hidup yang lebih disiplin, karena Lord dari Capricorn kan Saturnus. Dan posisi Saturnus berada di house ke-9 Gemini. Hidup lebih disiplin, hidup lebih tertata, ikuti jalan yang benar-benar aja deh. Sepanjang 6 bulan ke depan ini, Gemini. Lebih baik nggak usah neko-neko dulu. Ya, karena kalau sedikit neko-neko aja, sedikit melenceng aja dari jalur, bisa terjadi kerugian. Karena house ke-8 itu tempatnya dead or loss. Ada yang hilang, ada yang lepas, dan ada yang akan berakhir. Ya, meskipun kalau memang sudah jalannya berakhir ataupun terlepas, tapi kalau Gemini menjalankan kehidupan dengan yang lurus-lurus aja, maka kesalahan tidak berada di pihak Gemini, sehingga mengurangi rasa bersalah. Oke. Di sini ada Five of Swords. Ya, ini menggambarkan Gemini mesti banyak mengalah untuk kebaikan diri, kebaikan fisik, kebaikan kesehatan. Untuk hal-hal yang diharapkan, Gemini mesti lebih banyak mengalah. Apalagi ketika Gemini memang punya harapan yang sangat besar untuk diri Gemini. 6 bulan ke depan, Gemini, kamu juga mesti ekstra menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, pikiran. Di sini juga ada Queen of Coins. Sepertinya kamu juga mengkhawatirkan pekerjaan kamu. Karena ini ada kaitannya dengan kamu yang ingin mengambil cuti atau kamu yang harus beristirahat karena sakit atau masalah kesehatan. Tapi sepertinya pimpinan tidak memahami, justru memberikan kedisiplinan kepada Gemini. Adanya Nine of Steps menunjukkan banyak hal yang mesti Gemini lindungi selama 6 bulan ke depan. Dan Gemini memang berupaya keras banget untuk melindungi hal-hal yang Gemini anggap itu berharga dalam kehidupan Gemini, termasuk pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan kebutuhan hidup. 6 bulan ke depan setelah New Moon in Capricorn, Gemini membutuhkan bantuan
membutuhkan asisten atau membutuhkan seseorang yang bisa mendampingi, berada di samping Gemini, atau nolongin kegiatan ataupun pekerjaan Gemini. Iya, Page of Coin dan Ace of Cups ini menunjukkan asisten ya, atau membutuhkan orang yang bisa dipercaya Gemini. Apakah sifatnya dia sebagai asisten atau seseorang yang bisa dipercaya dalam menitipkan uang barangkali ya. Karena kalau salah pilih, New Moon berada di house ke-8, uang itu bisa hilang, loss. Ya dibawa kabur sama orang yang salah dipercaya oleh Gemini. Jadi hati-hati dalam mempercayai seseorang Gemini. Ada juga sebagian Gemini yang sepertinya 6 bulan ke depan ini mengurus dokumen, bisa saja ini dokumen asuransi, dan tentunya terkait dengan identitas personal Gemini, misalnya KTP, atau surat keterangan sebagai karyawan, atau surat berkelakuan baik jika memang ada kepentingannya untuk pekerjaan Gemini, atau bisnis yang ingin Gemini jalani, bisnis yang ingin Gemini kembangkan, ataupun usaha. Iya, ada kegiatan baru yang direncanakan, bisa jadi ini bisnis usaha atau side job sampingan, tapi membutuhkan kelengkapan data-data Gemini. Nah, memang 6 bulan ke depan ini ada masa magang juga sih yang akan dijalankan sebagian Gemini. Namun ada pengeluaran uang juga Gemini yang cukup deras ya selama 6 bulan ke depan. Tapi sepanjang kamu punya pekerjaan dan kamu kerja keras, pengeluaran tidak menjadi persoalan sih saya lihat di sini karena sikap kamu juga nine of save. Kamu sangat menjaga gangguan eksternal yang bisa menguras uang kamu atau menguras waktu kamu. Fokus kamu adalah karir, pekerjaan kamu, kegiatan dan aktivitas-aktivitas kamu. Tidak lagi untuk tidak terlalu tergoda dengan gaya hidup kamu yang lama. Nah, terkait dengan gaya hidup kamu yang lama kan bisa saja kamu terkait dengan teman-teman kamu atau circle-nya kamu. Di sini terlihat kamu membatasi diri, menghindar kamunya, dan lebih banyak tidak ikut atau mengalah. Oke, Gemini, semoga harapan kamu ini bisa tercapai. Meskipun di sini terlihat untuk mencapai harapan kamu, kamu mesti banyak mengalah selama 6 bulan ke depan. Mengalah bukan berarti kalah, dan mengalah di sini bisa saja menggambarkan kamu lebih banyak istirahat atau kamu lebih bisa memanage pekerjaan kamu dengan membaginya kepada asisten ataupun kepada rekan kamu. Oke, Gemini, selanjutnya kita lihat hal baik apa yang akan datang dalam kehidupan Gemini sepanjang Imlek 2025 tahun Sio Ular Kayu. Hal baik apa yang datang dalam kehidupan Gemini? Satu kartu, Six of Summer. Kartu kedua, King of Winter. Strength. Ego. Unity. Saya ambil 5 aja maksimal ya. Oke. Gemini, hal baik apa yang didapatkan Gemini sepanjang tahun Sio Ular Kayu? Yang pertama paling menonjol di sini Unity. Sepertinya Gemini akan terhubung dalam komunitas spiritual. Bisa saja kamu akan tergabung dalam grup, kelompok, atau kalaupun tidak ya kamu dekat dengan seseorang yang punya kemampuan spiritualitas, sehingga di sini ada sharing pengetahuan, ilmu yang dipelajari, dan ini menyenangkan bagi kamu ya Gemini, karena kamu terhubung dengan orang-orang yang punya vibrasi yang sama dengan kamu Gemini. Kamu ambil waktu luang misalnya atau jadwal libur ketika kamu melakukan kegiatan-kegiatan sosial, hubung komunitas spiritual kamu ya. Oke, kemudian Strength menunjukkan Gemini, di tahun ular kayu, kamu akan pinter dalam pengendalian emosi.
terlihat lebih cool, lebih intelektual ya dalam pengendalian emosi. Kemudian kamu juga lebih tegar, dan juga kalau ada problem kesehatan sepanjang 6 bulan ke depan, The Strength menunjukkan kamu santai dan rileks aja melewatinya. Kalau memang harus konsultasi ke dokter ya konsultasi. Kalau memang harus disuntik ya udah disuntik gitu. Santai aja kamu melewatinya, dan ini mungkin nggak akan didapatkan semua orang, sikap kamu yang penuh dengan kekuatan dan kepercayaan diri ini ya, Gemini. Oke, kemudian selanjutnya ego. Tahun ular kayu akan membangkitkan ambisi dan obsesi kamu, Gemini. Kamu akan terlihat lebih agresif, lebih antusias, atau lebih berhasrat, Gemini. Sehingga ini akan dilihat lawan jenis sebagai daya tarik tersendiri dari kamu. Misalnya kamu lebih sensual gitu, Gemini, laki-laki ataupun perempuan. Mereka akan lebih tertarik dengan kamu dari sisi chemistry. Tapi tetap hati-hati ya Gemini, karena dengan daya tarik yang seperti ini, kemungkinan-kemungkinannya ada orang-orang yang mendekat ke kamu itu menginginkan keuntungan semata dari mereka, yaitu dari sisi nafsu mereka doang. Jadi kamu mesti, jadi kamu sepertinya mesti mengendalikan daya magnet kamu nih ya, Gemini. Karena yang datang dan ketarik oleh magnet sensualitas kamu ini ya dari mana aja, Gemini. Ini bagus sih kalau dari sisi asmara, apalagi sebagian Gemini yang memang merindukan romansa di 2025 ada kemungkinan akan tercipta ya. Kemudian King of Winter. Nah, ini dia. Gemini, laki-laki ataupun perempuan, ada dua hal yang digambarkan King of Winter. Yang mana salah satunya? Yang pertama, Gemini, kamu akan terkoneksi dengan seseorang yang punya pengendalian emosi cukup baik. Sehingga bisa saja dia akan menjadi pembimbing kamu, coachnya kamu di tahun ular kayu ini, Gemini. Atau memang ini adalah coachnya kamu yang mungkin beberapa pekan belakangan ini, beberapa bulan belakangan ini kamu tinggalkan dan kamu terhubung lagi dengan dia. Kamu ngerasa butuh advice lagi dari coachnya kamu yang kamu anggap profesional dan objektif ya, sehingga kamu akan terhubung dengan dia. Atau memang ini pembimbing kamu yang baru, bisa saja untuk sebagian Gemini kalau memang belum pernah coaching atau belum pernah punya pembimbing spiritual ya. Selain itu Gemini, kalau ini tidak terkait dengan pembimbing, maka ini bisa jadi sosok seseorang yang datang dalam kehidupan kamu atau kamu terhubung dengan seseorang ini dalam koneksi asmara. Yang seseorang ini koneksinya klik banget dengan kamu. Misalnya dia seseorang yang introvert dan kamu extrovert. Cocok. Dia yang tadinya diem-diem aja bisa jadi ceria karena ada kamu. Atau sebaliknya. Yang pada intinya kamu dengan seseorang ini punya koneksi emosional cukup baik. Oke. Okay. Kalaupun tidak, ini bisa jadi partner kerja ataupun mitra kerja kamu. Oke, okay. Gemini. Kemudian ada Six of Summer. Gemini, hal-hal baik lainnya adalah ini ada kaitan dengan saudara kerabat kamu. Hubungan kamu dengan saudara kerabat akan semakin baik di tahun ular kayu ini. Ada momen kebersamaan dengan saudara sedarah kamu atau kerabat kamu atau dengan anak-anak kamu. Bisa jadi kalian akan pergi liburan atau akan ada momen ngumpul-ngumpul bareng. Mungkin kamu ikut arisan keluarga yang nantinya akan sering mempertemukan kamu dengan keluarga, ada keceriaan yang kamu rasakan. Dan ada seseorang dari masa lalu juga yang akan mengunjungi kamu atau terkoneksi lagi dengan kamu. Seseorang dari masa lalu ini bisa saja sahabat kamu atau teman kamu yang udah lama gak terhubung, udah lama gak ketemu, atau ada kegiatan-kegiatan yang udah lama gak kamu lakukan bersama dengan keluarga, bersama dengan teman atau sahabat kamu yang akan kamu rekonsiliasi nantinya sepanjang tahun ular kayu ini. Kalau bukan antara itu,
Maka energi Six of Summer ini bisa mengisyaratkan hadirnya orang dari masa lalu dalam kehidupan kamu. Nah, orang dari masa lalu ini bukan berarti mantan saja. Oke, bisa jadi dia adalah mantan kamu, tapi bisa jadi dia adalah teman masa sekolah kamu, teman dalam komunitas, teman dalam grup, atau teman dalam organisasi, atau teman sekedar tahu doang gitu, tapi nggak pernah ngobrol, tapi pernah tahu gitu orangnya. Nah, dia muncul di tahun ular kayu ini dan kamu akan terhubung dengan dia, menjalani momen-momen indah bersama, ya misalnya kalian nantinya bertemu, ngobrol tentang kisah masa lalu, ya Gemini. Bagus ya, banyak hal-hal baik di Imlek tahun ular kayu ini yang akan kamu dapatkan, namun tetap ingat, tahun ular kayu ini tidak semuanya indah. Saya hanya menarik yang indah-indah saja. Untuk momen bacaan kali ini, hal-hal lainnya perlu diwaspadai. Nantinya akan saya bacakan juga bacaan Vedic di channel Kak Tika Jurnal. Mungkin di situ nanti saya sampaikan hal-hal yang perlu diwaspadai ya. Gemini, so far saya pikir cukup sampai di sini. Semoga hal-hal yang baik ini resonate untuk Gemini. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu agar channel ini berkembang. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk mengakses video yang terkunci, teman-teman mesti join dulu membership ya. Ada tombol bergabung di samping foto profil channel ini. Klik dan pilih ada level the moon dan level the sun. Baca dulu fasilitas apa yang kalian butuhkan, kemudian lanjutkan pembayaran. Thank you for watching Gemini. Bye-bye.